ada cerita lucu dari pelanggan setia kita. Oke. Gitu. Boleh. Ya, itu tentu namanya anonim, tapi ceritanya suatu saat dia membutuhkan dana segar. Terus dia punya beberapa mobil dan dia punya jam gitu kan. Terus pilihan dia adalah saya mau jual mobil yang harganya 1M lebih, atau saya mau jual jam tangan saya yang harganya juga 1M lebih gitu. Akhirnya yang dia pilih jual, tebak yang mana? Oh ternyata saya baru tahu ya, misalnya ternyata jam tangan itu sebuah aset juga gitu. Nah mungkin ada tips atau saran nggak untuk mereka yang masih baru mau mulai nih, gimana step-stepnya? Welcome to Finfolk Podcast. Hi folks, welcome back to Finfolk Podcast. Hari ini aku kedatangan seorang wanita cantik, seorang VP Operations and Strategy dari Lux House, Shinta Yanirma. Hai. Hai Mandy. Hai Shinta. Hai Finfolk. Bilangnya apa, friends atau Fox? Hai Fox. Iya, hi Fox. Welcome Shinta. Thank you, very happy to be here today. Iya. Nah hari ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya. Nah hari ini kita mau educate juga, mau tahu juga lebih dalam tentang Lux House, dan yang paling menarik adalah tadi kita udah ngobrol sebelum kita take ini. Sekarang jam tangan itu sudah masuk ke dalam investasi juga ya. Iya. Indeks, ada Yes. indeksnya. Yes, very interesting. Tapi disclaimer dulu. So, Yeah. Lux House is not an investment platform and we do not give investment advice. Yes. Tapi betul. Jadi pasti teman-teman tahu, pasti Fox tahu kan ada indeks harga saham, dan Bloomberg itu one of the most referred to platform gitu kan when it comes to investments. Dan Bloomberg itu sekarang punya indeks harga jam tangan. Mereka melacak sekitar 50 model yang paling fast moving. Jadi kalau equivalent istilahnya di saham blue chips gitu. Ini kayak blue chips tapi di luxury watches biasanya dari 3 brands yang memang paling liquid. Dan itu harganya bergerak harian. Begitu. So watches, dan BCG tahun ini keluarin report. Luxury watches itu masuk sebagai salah satu kategori aset alternatif alongside arts, wine, cars, and jewelries. Luar biasa ya. Tapi aku percaya itu sih. Soalnya maksudnya suami juga senang dengan jam. Dan memang dia suka memantau gitu ya harga-harga jam gitu. Dan memang ada yang barang yang misal kita beli sekarang bisa naik, ya bisa juga tetap stay gitu loh. Apalagi kalau untuk barang-barang yang tadi fast moving ya. Betul. Nah mungkin Cinta boleh spill gak kira-kira untuk misalnya Fox tahu gitu kan. Tapi disclaimer lagi ya, ini bukan kita mengencourage untuk invest. Betul. Tapi maksudnya brand-brand apa sih yang maksudnya fast moving gitu contohnya. Aku tebak ya, satu Rolex ya. Yes, pasti. Yes. Pasti. So brand apa yang paling fast moving? Oke. So tadi kan dibilang BCG categorizing luxury watches sebagai salah satu aset alternatif. Dan kenapa namanya aset alternatif? Karena memang ini adalah orang yang melirik investasi seperti luxury watches, tentunya mereka sudah tercukupi ya. Jadi kayak piramida kebutuhannya mereka sudah diversifikasi aset di banyak tempat sehingga melirik ke sini gitu tuh, diversify their options. Nah, brand yang paling fast moving tadi di luxury watches itu ada istilah Holy Trinity. Jadi kalau Holy Trinity ini dilihatnya dari heritage dan mereka asalnya dari Swiss semuanya. So top 3-nya itu adalah Patek Philippe gitu kan, terus juga Audemars Piguet dan Vacheron Constantin. Tapi kalau misalkan demand wise paling liquid, paling mudah dijual kembali di secondary market, itu top 3-nya, dan ini trennya cenderung sama globally. Jadi kayak negara manapun tuh biasanya ini top 3-nya gitu. Pasti Rolex gitu kan, terus juga Patek Philippe dan Audemars Piguet. Tiga itu ya. Terus kalau yang itu, ini 3 bicara global, tapi kalau misalkan yang lebih high end-nya lagi juga Richard Mille itu high risk high return gitu kan, tapi kolektor biasanya sering ngelirik brand ini juga. High risk high return, I like that statement. Jadi kalau misalnya tadi Patek Philippe ya wajar sih. Maksudnya kan dia memang legacy ya. Campaign-nya juga seperti itu turun temurun gitu kan. Tapi ternyata ada Holy Trinity, aku baru tahu loh ternyata ya. Nah, Lux House sendiri, kita bahas tentang Lux House nih, Sinta. Tadi berdiri tahun 2021 ya. Yes. Di Indonesia. Yes. Lalu ekspansi langsung ke Singapura. Yes.
Seperti apa perbedaan antara market Indonesia dan Singapura untuk luxury watches ini, Sinta? Ya, pertama mungkin kita lihatnya dari daya beli dulu gitu kan. Ya. Kalau GDP per kapita kan Singapura itu 17 kali lipat dibanding Indonesia. Walaupun kalau top brandsnya sebetulnya mirip-mirip yang dua tadi. Cuma karena tadi ada perbedaan daya beli, jadi misalkan kalau kategori fast moving di Indonesia yang dianggapnya sebagai oh ini model yang mewah banget, di Singapura mungkin lebih ke premium gitu dilihatnya. Jadi kayak staple. Terus juga kalau dari proporsi laki-laki versus perempuan di Indonesia itu yang pertama jadi kolektor kategori laki-laki gitu. Jadi mungkin kalau di Lakso sendiri kita bisa mungkin sekitar 80-20 customer segmen itu kayak laki-laki versus perempuan. Tapi kalau di Singapura lebih berimbang. Dan actually demand for women's watches itu fast growing. Di Singapura kita lihat mungkin berimbang ke 60-40. Tapi kita percaya Indonesia juga akan mengikuti dalam jangka waktu dekat. Oke, jadi justru yang menarik di sini di Indonesia itu maksudnya bukan wanita kan yang sering belanja nih shopping, tapi ternyata market masih banyak itu 80 ya kalau untuk luxury watches ya. Ya, Cowok mungkin ya, di pria ya. Lakso sendiri ya. Ya, di Mungkin nggak tahu Lakso kalau yang lain sendiri. ada lebih. Heeh. Yes, mungkin karena kalau perempuan pilihan pertamanya ketika kategori aset alternatif itu bags dulu. Make Bags sense. dulu, shoes dulu, Baru baru jam. nanti apalagi nih jam deh gitu. Kalau cowok memang opsinya itu langsung biasanya ke jam. Yes gitu. Iya kan? Biasanya outfitnya super casual, kalau cowok kan t-shirt polos, jeans polos, tapi jamnya gitu yang wow gitu. Iya. Nah, untuk Sinta sendiri melihat di Indonesia awareness tentang kalau luxury watches ini adalah part of seperti investment lah anggap ya, atau aset gitu. Apakah masih terbilang rendah? Menurut Sinta gimana? Kalau commonly kita bicara agregat mungkin kita percaya tren persepsi pasar membandingkan luxury watches seperti versus misalkan kayak reksadana, saham tentunya masih sangat rendah. Tapi kalau misalkan di kalangan kolektor yang memang, jadi definisi kolektor itu biasanya dia udah beli lebih dari 3 kali gitu, dan mungkin dia juga pernah jual, jadi kayak beli jual dan ngikutin pergerakan harganya, mereka udah sangat aware sih. Dan ada cerita lucu dari pelanggan setia kita. Oke. Gitu. Boleh. Ya itu tentu namanya anonim, tapi ceritanya suatu saat dia membutuhkan dana segar. Terus dia punya beberapa mobil dan dia punya jam gitu kan. Terus pilihan dia adalah saya mau jual mobil yang harganya 1M lebih, atau saya mau jual jam tangan saya yang harganya juga 1M lebih gitu. Akhirnya yang dia pilih jual, tebak yang mana? Mobilnya, betul. Terus kita juga kaget gitu, kayak kenapa Pak jualnya mobil gitu bukan jam tangan. Terus alasan dia adalah karena jam yang ini udah discontinued, jadi gak akan keluar lagi. Pertama dia sayang, jadi ada sisi emosionalnya. Kedua memang kalau model tersebut yang high demand sudah discontinued, biasanya cenderung akan naik lebih cepat harganya. Sementara kalau mobil dia melihat kalau keluaran ini kan pasti tahun depan akan ada yang baru dan akan depreciated, jadi mending saya lepas mobilnya aja deh. Oke, nah ini menarik ya Fox ya. Jadi bicara mengenai ini kan kadang-kadang kalau kita ngelihat orang beli jam tangan mewah atau mungkin tas gitu ya, kita bicara jam tangan mewah gitu ya, mungkin kayak hedon banget sih gitu kan, apalagi misalnya kayak buang-buang duit. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita punya pikiran investasi dan kita tahu itu bisa diliquidkan kembali, sebenarnya bisa beli untuk dijual kembali gitu suatu saat nanti ya. Jadi ibarat kan kayak oke, gue nikmati dulu gitu kan, tapi pilihnya juga harus benar ya Sinta ya. Yes. Apalagi kalau untuk newbie nih, untuk mereka nih Fox yang memang mau setelah dengar podcast kita mereka berpikir, oh ternyata saya baru tahu ya misalnya ternyata jam tangan itu sebuah aset juga gitu. Nah mungkin ada tips atau saran gak untuk mereka yang masih baru mau mulai nih, gimana step-stepnya? Iya, jadi tipsnya pertama kita ingin pilih brand dan juga pilih model yang resale value-nya akan stabil, bahkan memang historically itu naik. So risetnya adalah brand ini, model ini gimana ya pergerakan harganya 3 tahun terakhir. Dan ketika melihat harga sebetulnya ada 2 jenis harga. Pertama adalah retail price. Jadi retail price ini istilah jam tangan, ini harga di pasar primer. Pasar primer itu adalah authorized dealer yang memang butik resmi yang dikontrol oleh brand gitu, ditunjuk oleh brand. Dan kedua bisa bandingkan harganya juga di pasar sekunder.
pasar sekunder ini adalah anyone else yang buying and selling the watches. Jadi misalkan mulai dari toko-toko di Instagram sampai dengan luxury marketplace seperti Lux House gitu. Jadi bisa lihat aja pergerakan harganya, mungkin postingan dari 2 tahun 3 tahun terakhir harganya naik berapa persen ya kira-kira. Oke. Dan kedua, tadi the safest bets adalah memang yang paling liquid. Jadi tadi indeks harga jam tangan bisa cari indeks harga Bloomberg. Jadi namanya Bloomberg Subdial Watches Index. Oke. Terus itu ada 50 brands yang paling populer gitu. Tapi memang tiket size biasanya dari menengah ke atas. Terus yang ketiga adalah pilih modelnya. Jadi yang aman, meskipun misalkan mereknya let's say kayak Patek Philippe gitu atau Audemars Piguet, sebetulnya nggak semua model mereka itu high demand dan stabil dan growing terus value-nya. Ada certain model gitu kan. Jadi pilih memang model yang sangat liquid, fast growing, high demand. Jadi kalau misalkan kayak Rolex ya top 3-nya misalkan GMT Master gitu kan, Submariner, Oyster juga lumayan. Terus kalau misalkan Audemars Piguet, Royal Oak Offshore, dan kalau misalkan Patek Philippe ya pasti Nautilus, Aquanaut gitu. Dan brand lainnya kalau misalkan yang entry, jadi misalkan baru pertama beli biasanya mungkin akan belinya 100 ke bawah, itu bisa lirik kayak Hublot gitu kan, kayak Panerai, Cartier juga kalau perempuan gitu kan, mulai dari segmen I like legacy. Cartier. Iya, itu ya. Omega juga, Omega. Tag Heuer gitu. Itu these are very good brands. Dan ketika lihat legacy mungkin secara brand I would say minimal 10 tahun ke belakang sudah establish brandsnya. Secara model juga minimal 5 tahun sudah rilis brandnya. Jadi kita bisa lihat pergerakan harganya tahun ke tahun. I see. Dan di Lux House ini membantu ya untuk misalnya customer yang memang let's say baru pertama kali masih belum mengerti, ada jasa untuk membantu mereka juga ya untuk Yes. memilih ya. Ada jasa konsultasi. Jadi memang kita punya client advisor banyak, ada beberapa puluh gitu kan. Dan mereka sangat sabar, sangat pokoknya kontak mereka nggak harus langsung beli gitu, tanya-tanya aja dulu, tanya everything, karena mereka udah lebih dari, tiap orang itu lebih dari 5 tahun udah di industri ini, jadi very knowledgeable, terus very helpful juga untuk tanya-tanya, bilang aja oh budget saya segini, kira-kira apa ya. Juga style penting juga kan, style saya seperti ini, misalkan oh jamnya saya lebih sering pakai untuk business meetings misalkan, atau saya pengen yang lebih versatile, atau yang lebih casual, saya lebih sporty gitu, kira-kira apa ya di range harga segini. Oke, nah jadi Fox kalau misalnya berpikir untuk mau invest jam bisa datang ke Lux House juga, maksudnya Yes, akan please. dibantu juga dan di guide gitu ya, karena kan kita kalau misalnya baru kita masih buta nih ya kan, nggak cuma lihat modelnya tapi tadi lihat lagi bagaimana gitu kan ke depannya, likuiditasnya juga seperti apa dan sebagainya. Nah Sinta aku mau nanya lagi ini, Lux House kan luxury marketplace, ada offline ada online. Nah mau tahu dong, pernah nggak sih, maksudnya ini aku pertanyaan aku nih ya, penasaran, kan harga barangnya tuh nggak murah, tapi kebanyakan tuh maksudnya ada nggak yang beli online gitu, banyak gak sih yang tanpa pergi ke store loh, gimana Sinta? Ya, sebenarnya yang unik dari industri luxury itu kita memang sadar kalau purchasing journey-nya selalu O2O. Jadi online to offline begitu. Dan ini nggak hanya untuk luxury watches, tapi misalkan untuk industri yang harga barangnya cukup tinggi, misalkan properti. Jadi kayak ada banyak proptech di luar sana dan semua project sekarang sudah dipasarkan secara online. Tapi pada akhirnya nggak mungkin beli rumah tanpa ada offline journey-nya gitu kan, minimal ya tanda tangan ikat lah gitu kan. Jadi yang mirip juga terjadi di segmen jam tangan. So kalau misalkan mereka sudah biasa buy and sell, terus juga sudah percaya sama luxury, udah tahu track record kita, itu sebetulnya banyak yang ya udah pilih online, negosiasi online, terus dia bayar full, nanti dia datang ke butik itu hanya untuk pick up goods. Tapi kalau misalkan masih first time buyer atau first time kenal Lux House, biasanya mereka ingin lihat dulu butiknya seperti apa gitu. Jadi misalkan online-nya dia lakukan untuk tanya ketersediaan, negosiasi harga, terus udah cocok, saya pilih ke butik aja deh biar sekalian ketemu orang yang serving saya, terus juga lihat Lux House-nya dan lihat barangnya sekalian. Jadi oke, kita welcome, atur appointment, bisa langsung datang gitu. Makanya butik kita lihat sebagai ini nggak hanya secara function tapi juga brand representatif gitu kan of Lux House sendiri. So butiknya kita sangat selektif untuk memilih lokasi, juga untuk menentukan interiornya gitu kan, harus benar-benar true to the brand philosophies. I see.
Nah, berdasarkan pertanyaan juga nih yang aku terima gitu, adanya penurunan untuk luxury brand 30%. Mhm mhm. Dikarenakan ada competition dengan lokal brand. Kita Mmm. bicara dengan market Indonesia. Iya. Nah, Sinta sendiri melihatnya seperti apa dan bagaimana menghadapinya? Right, iya, waktu aku dapat pertanyaan itu, terus, oh ternyata ini statement dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Actually, I cannot comment much karena nggak tahu ketika mereka bilang data itu tuh yang ada di basket luxury goods-nya tuh barang apa saja gitu kan. Dan kalau aku sendiri sih melihat, oh kalau memang penurunan minat terhadap barang mewah impor karena meningkatnya minat terhadap barang mewah lokal, I'm very happy about that gitu kan. Berarti ya negara kita growing dong Iya, gitu kan, dan betul. kualitas brand-nya makin bagus, dan ini trends yang kita lihat di industri lain kan seperti cosmetics, skincare. Mungkin beberapa tahun lalu makeup artist yang paling terkenal, beauty vlogger gitu kan, mereka 100% barangnya asing gitu, impor. Tapi sekarang banyak yang 100% udah go lokal gitu, karena Betul. udah menyaingi Betul. kualitasnya. Dan Lux House kan is a marketplace, so actually kita nggak membatasi diri, oh kita hanya jual barang impor atau kita nggak mau jual barang lokal, nggak juga sih. Jadi kalau barang lokal, brand lokal itu sudah bersaing kualitasnya dan kita pede, oh kita bisa jual ini kepada customer segmen kita, then we'll go with it gitu. Kita akan sangat happy buat membangun kerjasama pemasaran dan penjualan. Sekarang itu ada satu brand aksesoris, dia biasa buat penyimpanan jam yang premium juga, luxury juga, itu asalnya dari Indonesia gitu, dan kita udah jual gitu di butik kita karena memang high demand gitu dan bagus kualitasnya. Oke, tapi untuk jam tangan sendiri brand lokal memang belum ya, untuk yang luxury ya belum ada kayaknya. Yes, untuk luxury segmen belum ada. Tapi memang untuk mungkin yang segmen non luxury kita lihat banyak ya sekarang. Betul. Lumayan banyak pergerakannya. Jadi looking forward kalau misalkan Indonesia artistry, craftsmanship bisa menyaingi Swiss, wah bangga banget kita sebagai orang Indonesia ya. Betul, betul. Karena tadi market skincare memang sekarang sudah didominasi sama lokal produk juga kan. Yes. Gak nyangka gitu kualitasnya makin baik. Dan Yes. apabila nanti Indonesia punya jam tangan luxury yang wah gitu kan, itu satu kabar baik juga buat kita ya. Iya, betul. I see. Nah Sinta, kemarin aku juga datang ke satu meeting gitu ya, dari pemaparan venture capital nih. Memang banyak yang bilang market ini tahun ini B2C ini lagi susah, lagi agak sulit lah. Tapi B2B lagi meningkat gitu. Nah aku mau tahu aja untuk Lux House sendiri, market B2B ini apa sudah dipenetrate atau bagaimana? Ya, so interestingly Mandy, untuk B2B di kita itu lebih ke apa ya, mungkin ujungnya dibilangnya perorangan juga sih. Perorangan juga Oke. sebetulnya. Jadi bukan B2B yang bener-bener kayak big corporations, karena kan luxury itu biasanya sellernya pun very boutique ya. Kalaupun mereka punya toko, lebih yang very small number in terms of employees dan sangat dekat dengan clients-nya. Begitu. Cuma kalau aku boleh komen soal yang B2C. Iya. Jadi interesting itu, so luxury market sendiri kita baginya jadi 3 tiering. Jadi pertama adalah affordable luxury, ini segmen yang 5.000 USD ke bawah. Oke. Terus yang kedua yang high end itu 5.000 USD sampai 50.000 USD, dan yang ultra high end tuh 50.000 USD ke atas. So kalau lihat sebetulnya Lux House bukan luxury marketplace pertama gitu kan, sudah banyak juga sebelumnya. Tapi luxury marketplace sebelumnya itu mereka lebih fokusnya ke affordable luxury, yang mana make sense dari segi user base, memang pasti lebih banyak. Cuma ketika ekonomi sedang agak challenging, biasanya segmen ini juga yang duluan mengerem pembeliannya gitu. Nah kalau Lux House kebetulan kita mulainya dari ultra high end dan high end, dan segmen ini untungnya adalah mereka resilience daya belinya ketika ekonomi lagi turbulence. Jadi memang lebih niche, tapi mereka lebih stable. Yes. Itu yang membedakan Lux House dengan luxury marketplace lainnya juga ya? Yes, dari price points. Oke, nah untuk kompetitor sendiri, apakah di market yang tadi kamu bilang ultra dan apa tadi yang kedua? High end dan ultra high end. Aku belajar banyak hari ini ya. Jadi ultra high end dan high end ini memang competitionnya banyak kah, atau memang Lux House ini salah satu pioneernya? Belum banyak. Jadi kebanyakan adalah mom and pop stores, brick and mortar stores. Terus di Asia Tenggara sendiri belum ada winning platform. Makanya kita lihat ini very good opportunity, dan why not gitu. Iya. Nah selain Singapura, ada any plan
untuk pergi ke negara lain Oh, plan pasti selalu ada. yang dibidik? Pasti selalu ada, tunggu saja. Oh, tunggu saja. Oke. Coming soon next year, tapi selalu ada sih. Actually banyak growth opportunities yang kita lihat kan. Kita bisa lakukan misalkan kategori expansion, kita bisa mungkin lebih serius lebih lagi menggarap pasar yang tadi ultra high end, atau kita bisa turun sebetulnya gitu kan ke yang price point-nya lebih bawah, atau kita bisa lakukan regional expansion. Jadi kita lebih ke menimbang dengan sangat hati-hati karena melihat kondisi ekonomi gimana gitu kan, lebih ke external forces-nya. Tapi we consider all those growth opportunities, dan ya tahun depan many exciting things sih in pipeline. Oke Sinta, next question, pertanyaannya. Nah kemarin kan aku baru sharing tentang ilmu marketing ya. Kita tahu funneling. Dan marketing itu kan maksudnya tidak cuman jualan. Betul. Tapi bagaimana ya developing the product gitu kan, marketingin the product itself sampai maintaining customer journey. Jadi sekarang nggak bisa tuh berhenti cuman sampai orang beli, that's it. Yes. Ya kan? Yes. Kita harus bisa following up supaya mereka bisa share, kita bisa punya relationship sama customer kita lebih panjang. Nah, Lux House melakukan ini enggak, dan seperti apa contohnya? Yes, of course we do it. Memang kalau secara usia company kan kita belum panjang gitu ya, masih 2 tahun 3 tahunan. Jadi pasti fokus pertamanya adalah acquiring more customers. Tapi setelah the funnel ini dari awareness terus mereka convert ke purchase, dan what's next gitu. Obviously kita ingin customer kita kembali ke Lux House untuk jangka waktu yang panjang gitu. Bahkan harapannya mungkin nanti kalau mereka udah punya anak, cucu, terus mereka menularkan gitu kan know-how about collecting luxury watches dan other luxury pieces, itu mereka akan ngenalin generasi berikutnya pun ke Lux House gitu. That's kayak very long term dream gitu. Jadi we do many things untuk engaging customer supaya jadi repeat customer. Karena yang kita lihat, kalau customer ini memang segmennya sesuai, mereka sebetulnya akan melakukan transaksi lagi dalam waktu 1 tahun mungkin. Mungkin mereka akan membeli item baru, dan we hope kayak Lux House stays on top of their mind supaya mereka kembali, atau mungkin mereka akan jual barang mereka. Jadi mau upgrade piecesnya. So kita juga punya layanan namanya Sell with Us. Jadi Sell with Us ini kita punya direct sell itu butuh instant cash, jual ke kita gitu untuk select models. Terus upgrade tadi kita punya trade in. Jadi taruh ke kita barangnya, kita akan appraise, nanti mau beli barang dari kita, selisihnya tinggal bayar selisihnya aja. Atau bisa juga trade in itu sebetulnya downgrade, mereka jual barang ke kita yang lebih mahal, beli di kita yang lebih murah, kita kembalikan selisihnya gitu. Itu juga berlaku. Dan ketiga pastinya consignment. Jadi titip di kita karena kita juga melakukan banyak events, so nanti barang konsignnya kita putar di banyak event supaya peluang terjual lebih baik, selain juga digital channel. Tapi itu pun masih bicaranya sebetulnya dalam konteks transaksional gitu kan ya. Tapi kalau misalkan luxury customers, pertama mereka akan melihat values, tapi next mereka akan lihat engagement gitu kan. Ini adalah tipe customers yang dikejar oleh semua jenis brands, semua jenis perusahaan, semua all kinds of businesses ingin untuk acquire this type of customers. Jadi kan pertanyaan adalah apa yang bisa kita kasih lebih untuk mereka sebetulnya, dan ini udah transcends beyond money gitu kan. Di luar promos atau discounts, ini we talk about experience betul. We talk about engagement, dan it should be genuine gitu kan. Ini harus true to our brands juga. Dan untuk melakukan hal ini kita sadar, kita bisa lakukan sendiri tapi akan terbatas gitu. Better kalau misalkan kita kasih experience-nya itu yang all in one. Jadi kita tahun ini mulai melakukan strategic partnerships, dan strategic partnerships ini dengan industri yang berbeda tapi punya tipe klien yang sama. Jadi kliennya overlapping gitu kan. Jadi kita bisa go to market bareng-bareng, kita bisa bangun komunitasnya bersama-sama. Contohnya apa? Contohnya seperti luxury hospitality gitu. Jadi kita dengan Aman Group itu tahun ini punya banyak kerjasama. So misalnya kita bikin events, terus giveaway-nya adalah voucher staying in Aman gitu, worth 50 juta gitu kan, karena beberapa malam di suite-nya mereka gitu. Terus juga kita go with luxury vehicles gitu dengan TDA misalkan, yang memang
dia menjual ya a lot of luxury cars. Terus mereka juga authorized dealer buat Koenigsegg yang price point-nya 50M ke atas gitu kan. Kayak kemarin kita lakuin joint event private dinner untuk Oke. mereka soft launch their newest model. Dan kita juga bawa ini Luxhouse to experience Luxhouse, kita bawa our best timepieces. So dan mereka bisa langsung konsultasi juga gitu dengan our advisors di sana gitu. Terus many more events kayak misalkan breakfast bareng, sempat ada racing bareng. Jadi dengan race car communities di Jakarta, terus kita tap into their events dan make it very casual, mingle gitu kan. Dan itu alasan juga di butik Jakarta kita. So feel free to visit, kita to make an appointment. Kita set up semacam bar mock up. Bar mock up. Jadi Oke. actually it's fully functioning bar. Jadi kita kerjasama dengan liquor distributors gitu kan untuk they supply liquor to the stores. Dan kita kemarin punya beberapa events yang bisa ada tasting. Jadi kayak misalkan ada wine, whiskey, champagne tasting. Terus juga events itu tuh ada educational eventsnya juga tentang luxury industry, tentang luxury products, know how to care about your products. Terus sempat juga beauty, beberapa beauty provider very premium clinic in Jakarta yang juga punya branch di banyak kota di Indonesia tuh tap into their events. Mereka sediain konsultasi gratis, cek kulit, kondisi kulit, dan juga konsultasi dengan beauty expertsnya. Jadi memang kayaknya itu part of marketing strategi yang harus dilakukan juga ya. Kolaborasi salah satunya memang lagi in banget sekarang. Dan kolaborasinya tentu yang sama nih target marketnya. Tadi kan Luxhouse bilang high end and ultra high end. That's your market ya. Oke. Is there anything yang Sinta mungkin struggle di market Indonesia saat ini yang mungkin bisa diceritakan? Struggle mungkin lebih ke challenge lah ya. Jadi kita juga semangat untuk overcoming. Iya. Challenge untuk bisa lebih baik. Yes. So kalau challenge-nya berbeda untuk setiap jenis customer. Jadi tipe customer pertama kita bilang sebagai potensial buyer gitu, future buyer. Ini adalah segmen yang mereka punya daya belinya tapi belum pernah beli gitu kan, belum pernah beli luxury watches, tapi mungkin dalam 1 tahun ke depan mereka akan melakukan purchase-nya. Jadi untuk mungkin seperti yang tadi kategori perempuan gitu kan, karena memang belum in nih gitu untuk perempuan koleksi jam tangan. Jadi mungkin challenge-nya adalah edukasi untuk market ini. Tadi edukasi brands apa yang cocok dengan persona saya gitu kan, terus juga budget mana yang masuk untuk budget segini, dan juga lebih ke style mungkin ya gitu, dan purpose of purchase-nya untuk apa. Terus kalau kategori customer kedua yang first time buyer. First time buyer klasifikasi kita ya belinya 1-3 kali gitu kan. Jadi kalau first time buyer challenge nomor satunya buat Luxhouse adalah trust. Gitu, karena mereka very guarded gitu kan. Oh, this is my first time making this purchase, am I making the right call or not gitu kan. Ini harga terbaik yang bisa kalian kasih atau enggak ya, terus saya bisa dapat better price somewhere else gitu. Makanya kita punya fitur namanya itu price match guarantee. Jadi kalau misalkan harga kita tuh paling rendah dibandingkan ada reputable seller, so kalau misalkan you get better quotation elsewhere, share ke kita akan match harganya. Gitu. Jadi ini kayak fitur yang mungkin paling relevan untuk first time buyer tadi begitu. Terus kita juga punya warranty. So tadi kan kita jual pre-owned dan juga brand new. Kalau misalkan brand new, mereka ada warranty dari brandnya. Jadi misalkan 5 tahun gitu kan garansi di authorized dealers. Tapi gimana dengan yang pre-owned gitu kan? What will happen? Saya bisa ngapain kalau ke depan tiba-tiba something happens with the watch gitu. Jadi kita juga kasih garansi 1 tahun untuk yang pre-owned tadi. Gitu. Yang terkait dengan service bawa balik ke kita akan bantu. Gitu. Terus ya very soon tadi mungkin spill dikit, kayak tahun depan kita pengen go into watch servicing. Supaya kalau misalkan mau service jamnya nggak perlu pusing cari vendor mana yang trusted, kualitasnya bagus atau enggak, itu bisa balik ke kita gitu untuk selected models. Dan kategori ketiga adalah yang mungkin kita bilangnya kolektor ya, karena tadi definisinya dia udah beli lebih dari 3 kali, mungkin udah pernah jual juga karena upgrading gitu. Dan jadi untuk yang kolektor, value yang kita kasih lebih ke tadi competitiveness pasti gitu kan secara values, tapi what else gitu, itu lebih ke experience. Nah tadi untuk experience yang kita gandeng other luxury players in the market, the
creme de la creme brands itu lebih untuk yang collector segments. I see. Oke, my last question Sinta for Mhm. you. 2024 Sinta Hmm. melihat prediksinya ini industri ini maksudnya kan sudah mau pemilu juga dan sebagainya. Industri ini maksudnya market melihat luxury watches seperti apa nih kira-kira tahun 2024 prediksi. Ya, aduh, Bukan ramalan loh ini maksudnya. Nostradamus. Iya, Sinta memprediksi aja kira-kira market kita nih untuk luxury watches gitu ya, luxury brands 2024 akan seperti apa? Yes. Mungkin kalau membandingkan dengan industri lain ya, karena mau pemilu, industri manapun biasanya tuh lebih konservatif movementsnya. Terus mereka akan lebih wait and see gitu. Any big plans, big purchases, big movements, mungkin cenderungnya akan kita postpone dulu deh melihat hasil pemilunya gitu. Dan itu very understandable karena unpredictable gitu kan, anything can happen with the election outcomes. Nah, tapi luxury watches apa ya? Karena tadi trennya itu kan global. Iya. Jadi untuk demand globally itu mirip. Jadi top brands-nya yang itu aja. Kalau harga naik, harga turun juga indeks harganya cenderung sama antar negara. Mungkin very slight deviations. Jadi I would say actually luxury watches is a good hedge. A good hedge against what might happening in the local market. Jadi kalau kita lihat nggak akan karena ini industri yang secara global, jadi apa yang terjadi di Indonesia sebetulnya nggak akan affecting what's happening elsewhere. Gitu. Jadi aku akan sebagai pemain akan lebih melihatnya tren industri global. I see. Jadi seperti melihat lebih optimistik kah atau lebih pesimistik kah gitu. Jadi mungkin lebih berpengaruh akan seperti oil prices prediction, terus juga interest rates in the US gitu. Kita lebih lihat trennya ke arah sana sih. Gitu. And if kalau Indo misalkan lebih optimistik ya, sebagai kita yang punya dua kaki sekarang di dua negara, tentu kita akan alokasi lebih banyak perhatian gitu di Indo. Tapi kalau misalkan Indonya lebih wait and see, ya udah kita alokasinya lebih ke negara sebelah dulu. Oke. Menarik pembicaraan kita hari ini Sinta. Yang pasti sukses terus untuk Lux House. Thank you. Sama juga untuk Finvok. Mudah-mudahan kita lebih banyak kolaborasi lagi kita ke juga depannya. berkolaborasi ya kemarin ya. Dan tadi hari ini mudah-mudahan Fox belajar banyak banget. Tadi ada Holy Trinity, terus ada harga indeksnya, dan mungkin mulai berpikir nih kalau luxury watches adalah salah satu aset dan investasi yang bisa dipertimbangkan. Yes, kita terus komit untuk educate more about luxury watches di konten Instagram dan TikTok kita. Jadi mungkin kalau boleh sedikit promo, follow at Lux House. Oke, thank you Fox, thank you semua, sampai in the next episode. Thank you Sinta. Thank you so much Fox, thank you so much Mandy. Bye bye.